Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, ummahat, ibu-ibu, akhwat dan ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah mudahkan kita bertemu lagi. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih membahas dari buku Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sekarang masuk pada poin yang ke-10 dalam buku terjemahan di halaman 132, di dalam buku bahasa Arab di pasal ke-15 di halaman 88. Ya, pertemuan yang lalu yang kita bahas itu adalah maksiat itu akan memendekkan umur dan menghilangkan berkah dari umur kita. Apa yang dimaksud maksiat itu memendekkan umur? Maksudnya adalah di antara penafsiran para ulama, orang yang maksiat habis waktunya tapi nggak ada manfaat. Itu dimaksud dengan maksiat itu memperpendek umur. Orang yang bermanfaat, waktu sedikit banyak yang dia bisa kerjakan. Orang yang tidak bermanfaat, waktu banyak tapi tidak ada yang bisa dia kerjakan. Ada orang umurnya sedikit. Berapa umurnya? Umurnya 15 tahun. Tapi ternyata dia sudah hafal Quran dari juz 1 sampai juz 30 juz dia hafal luar kepala. Umurnya 15 tahun. Tapi ada orang yang umurnya 60 tahun belum bisa baca Quran. Itu yang dimaksud bahwasannya umurnya tidak menjadi kebaikan. Itu maksudnya. Maka itu ketika ada hadis yang mengatakan, contoh hadis bahwasannya orang yang menyambung tali silaturahmi akan memperpanjang umur. Apa maksudnya memperpanjang umur? Apakah akan berubah yang ditakdirkan oleh Allah untuk dia? Allah udah tulis 50.000 tahun yang lalu umurnya 62. Gara-gara silaturahmi jadi bertambah 65. Ataukah yang dimaksud umurnya bertambah adalah bertambah manfaatnya?
Dia memang hidup seperti orang 62 tahun, tapi pahalanya seperti orang hidup 100 tahun. Itu makanya umur dikatakan barokah. Nah, orang yang taat umurnya berkah, waktunya berkah, fisiknya berkah, hartanya berkah. Apa itu berkah? Dipenuhi dengan manfaat dan kebaikan. Itu namanya berkah. Tapi orang yang bermaksiat, nasallallahu salamah al-afiyah, dia akan hilang keberkahan di umurnya, akan hilang pula keberkahan di waktunya, di fisiknya pun sama. Di fisiknya, di tenaganya, di kesempatannya hilang. Tidak banyak yang dia bisa kerjakan untuk kebaikan. Bahkan kebanyakan yang dia kerjakan kesia-siaan. Ini yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maksiat memperpendek umur. Walaupun tidak menutup kemungkinan, yang dimaksud dengan maksiat memperpendek umur adalah dengan maksiat cepat jadi meninggal. Seperti orang yang maksiat dengan mabuk, nanti cepat sakit. Seperti maksiat orang yang merokok. Merokok maksiat bukan? Maksiat apa iseng? Maksiat. Maka itu dokter mengatakan orang ngerokok setiap satu batangnya akan mengurangi umur, karena mengurangi kesehatan dia. Yaitu dimaksud dengan maksiat mengurangi umur. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita umur yang berkah. Oke. Sekarang kita akan bahas yang berikutnya. Ki mau baca bahasa Indonesia nya Ki? Ntar saya jelasin Ki. Yang 10 Ki. Kemaksiatan. Bismillah. 10. Kemaksiatan melahirkan kemaksiatan lain yang semisal. Kemaksiatan akan menanam benih kemaksiatan yang semisal. Sebagiannya melahirkan sebagian yang lain. Sampai-sampai pelakunya merasa sulit untuk meninggalkan dan keluar dari maksiat tersebut. Iya, Masya Allah. Kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Ini memang betul. Orang kalau udah bikin satu dosa, pasti akan dia tutupi dosanya dengan dosa berikutnya. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta mengantarkan kepada kejahatan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kejahatan mengantar kepada neraka. Dan berkata di sini, anal ma'asi tazarra'ul amsalaha. Maksiat itu akan menanam benih kemaksiatan semisalnya. Saya boleh angkat kaki nggak sih begini? Hah? Nggak boleh? Hah? Tafadhol, Masya Allah. Enakan sila sebenarnya. Ya udah, kita udah di sini. Oke. Contoh, orang kalau sudah dusta, agar menutupi kedustaannya pasti dusta berikutnya. Berarti apa? Maksiat akan mengantarkan maksiat yang lainnya. Ya. Contoh lah. Apa contohnya ya? Ini contoh ke ibu-ibu dulu. Kata suami, jangan keluar hari ini ya mah. Oke ya, aku gak keluar. Akhirnya dia keluar juga. Satu, kebohongan. Ternyata lagi dia keluar, tiba-tiba suaminya telepon, lagi di mana mah? Ini lagi di rumah. Kebohongan mengantarkan kepada kebohongan yang lain. Ya, akhirnya karena takut juga dicek di rumah, ditelepon si bibi di rumah. Bi, kalau ayah telepon bilang saya lagi di rumah. Oke bu. Oke. Akhirnya bohong yang ketiga itu. Udah sampai rumah, gelisah, takut ketahuan.
Keceplosan. Berarti strategi bohongnya belum ahli kalau masih keceplosan. Maka itu Rasulullah mengatakan fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Mau contoh yang lebih parah? Dusta sama istri, bilangnya kerja padahal punya simpenan. Hah? Begitu simpenannya marah, kata simpenannya, kan dibilang sama istri nggak punya, enggak aku kerja tugas luar. Ternyata dia punya simpenan. Tiba-tiba simpenannya bilang, kamu kalau nggak ngasih aku sekian uangnya, aku kasih tahu istrimu nih. Waduh, takut kebongkar kedustaannya. Apa yang dilakukan? Tuh orang yang kedua dibekep sampai mati. Loh, mungkin nggak? Dusta mengantarkan kepada kejahatan. Ini yang dimaksud oleh Syekh, bahwasanya kemaksiatan itu akan mengantarkan kemaksiatan yang lain. Contoh lain, anak-anak yang suka nonton porno. Wah, ini termasuk pandemi nih, Bu. Pandemi yang lebih parah daripada pandemi corona ini. Corona ada deteksinya, batuk, pilek, badan menggigil, dia nggak bisa keluar. Kalau ini deteksinya susah. Tapi ternyata kalau kita melihat kepada penelitian dan melihat kepada statistik, hampir kebanyakan anak-anak sekarang terjangkit dengan penyakit suka nonton porno. Penyakit apa sih kalau sudah nonton porno itu akan lahir? Penyakitnya parah. Zina, benar. Itu, Bu, maaf ya, kita bukan melegalkan zina. Kalau dia habis nonton porno lalu dia berzina dengan lawan jenis, masih normal. Bukan normal berarti benar, itu salah, itu dosa. Ada orang, naudzubillah, begitu sering nonton porno, lalu dia nonton porno tadi, di dalam film pornonya dimainkan adegan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dia melihat seolah-olah yang sedang acting itu begitu nikmatnya, terpikir, terbayang, kayaknya benar nih, sama-sama jenis enak ini. Akhirnya dia jadi penyuka sesama jenis. Sesungguhnya dosa akan melahirkan dosa berikutnya. Apa sih yang ingin disampaikan di sini? Yang ingin disampaikan di sini, jangan bermudah-mudahan dan menggampangkan dosa kecil. Awalnya kecil, lama-lama besar. Ada sebuah kisah, ini dikisahkan oleh para ulama. Seorang ahlul ibadah di kampungnya, dia terkenal sebagai orang yang paling banyak ibadah. Percayalah pokoknya kalau bicara tentang dia, orang udah tahu dia ahlul ibadah, pemuda. Bahkan dia dikatakan tidak menikah karena sibuk dengan ibadah. Suatu hari ada seorang pemuda yang dia punya saudari perempuan. Pemuda dan saudari perempuan ini gak punya saudara lain kecuali mereka berdua. Dan si pemuda ini ada sebuah kebutuhan untuk pergi safar dari negerinya. Dia meninggalkan kotanya. Adik perempuannya gak mungkin dibawa. Dia bingung, ini mau nitipin ke siapa. Akhirnya dia berpikir titipin aja ini sama orang yang ahlul ibadah. Dititipinlah di perempuan ahlul ibadah. Tadinya menerima, ya sudah, biarkan dia di sini. Nah, ini dosa yang pertama nih. Apa itu dosa pertama? Laki-laki dan perempuan berduaan dalam satu ruangan. Karena siapa? Sebaik-baiknya orang, Rasulullah sudah mengatakan, la yakhulanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Janganlah laki-laki berduaan dengan wanita kecuali ketiganya syaitan. Laki-lakinya baik, perempuannya baik, nggak ada yang ketiga baik, nggak ada. Syaitan nggak ada yang baik.
Akhirnya dia berduaan nih sama perempuan di rumah itu. Awalnya si laki-laki banyak ibadah. Si perempuan yang tinggal di rumah itu sadar, dia kan tinggal di rumah laki-laki ini, dia dititipkan di situ. Tabiat perempuan suka melayani, dibuatkan makanan, dibuatkan minuman, akhirnya jadi sering interaksi yang intens, akhirnya terjatuhlah kepada perbuatan zina. Maka dari itu, kalau orang sudah berduaan dengan perempuan, siapapun dia, jangan merasa aman karena ada yang ketiga. Jadi kalau kita punya anak di rumah berduaan sama teman cowoknya, anak perempuan kita, jangan. Kalau dia bilang, mama nih buruk sangka sama aku, mama nih nuduh, saya percaya sama kamu, tapi saya nggak percaya sama yang ketiga. Yang ketiga siapa tadi? Setan. Kalau kita percaya sama setan, luar biasa. Begitu nih hamil perempuan, sudah dizinain, pusing kepala dia. Waduh, gimana kampung ini nanti? Orang taunya aku orang soleh, orang taunya dia dititipkan kepada aku karena kebaikanku. Gimana ini? Ya, akhirnya dia berpikir untuk menghilangkan jejak perempuan ini. Dia apain? Dibunuh. Awalnya berduaan, akhirnya pembunuhan. Begitu udah dibunuh, belum selesai cerita. Datang kegundahan dan kegelisahan. Kalau abangnya datang nanyain dia gimana? Maka apa katanya? Dalam kegundahan itu tiba-tiba syaitan datang. Maukah kau kubantu? Kalau kau patuh samaku, nurut samaku, kubantu supaya abang itu akan percaya samamu. Akhirnya dia minta bantuan jin. Akhirnya dia berbuat sebuah perbuatan kafir. Ketika dia sudah berbuat perbuatan kafir, abangnya ini tahu, orang kampung tahu, tetap dia dibunuh sama orang kampung. Mati dalam keadaan kafir. Apa dasarnya? Cuman meremehkan dosa kecil. Kan banyak nih sekarang. Enggak Ustaz, cuman ngobrol doang. Enggak Ustaz, cuman ketemu doang. Tidak, cuman sedikit saja. Tapi semuanya akan mengantarkan kepada dosa yang besar. Dari inilah maka jangan meremehkan dosa kecil. Dan salah satu cara syaitan, a'udzubillah minasyaitonirrajim, untuk menggelincirkan kita adalah dengan cara meremehkan dosa kecil. Ini cara syaitan. Cara syaitan adalah meremehkan dosa kecil. Iya. Berkata, baca Rizki, sebagian salaf mengatakan, hukuman dari keburukan adalah munculnya keburukan setelahnya, sedangkan ganjaran dari kebaikan adalah munculnya kebaikan sesudahnya. Jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka kebaikan lain akan berkata kepadanya, amalkan aku juga. Subhanallah. Nah, ini perkataan salaf. Tapi perkataan ini sesungguhnya daripada kejelekan itu akan lahir pula niat dan amalan jelek. Sudah kita contohkan tadi. Dan itu akan terus bertumpuk dan bertumpuk. Semakin jelek akan tumbuh kejelekan yang lain tanpa disadari kalau dia tidak bertobat dan beristighfar kepada Allah. Tapi sebaliknya, amalan baik akan melahirkan amalan baik berikutnya. Gimana contohnya? Banyak contohnya. Contohnya ketemu teman. Teman ini cuma teman aja, tapi teman ini ternyata suka ke pengajian. Lalu kita cuma berteman sama dia, dia bilang ikut yuk hadir kajian. Tadinya cuma iseng, cuma ikut hadir kajian, duduk.
Begitu dengar di hadir kajian, ternyata dikasih tahu keutamaan sedekah, dikasih tahu keutamaan sholat, dikasih tahu keutamaan bakti kepada suami, dikasih tahu tentang keutamaan belajar. Akhirnya dia di rumahnya mau sedekah, mau belajar, mau sholat semampunya. Kebaikan melahirkan kebaikan yang lain. Dari ini pula berarti apa yang harus dipahami? Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Apa yang kamu bisa dari kebaikan? Jangan mengatakan saya nggak bisa berbuat baik. Tidak ada orang yang tidak bisa berbuat baik. Semua punya kesempatan dalam berbuat baik, walaupun beraneka ragam dan berbeda-beda dalam kebaikan. Lakukan kebaikan apapun yang mampu kita lakukan. Bukan berarti orang yang belum bisa haji tidak bisa berbuat baik. Bukan berarti orang yang tidak bisa dan tidak punya harta untuk zakat tidak bisa berbuat baik. Bukan berarti orang yang tidak punya harta tidak bisa berbuat baik. Berbuat baik dalam Islam itu sangat luas. Semua orang punya kesempatan berbuat baik. Di antara amalan yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat, apa itu? Amal apa? Husnul khuluq. Baiknya akhlak. Apakah baik akhlak pakai bayar? Pakai visa? Pakai paspor? Pakai harta? Enggak. Baik akhlak semua orang bisa, kalau dia mau melakukannya. Nah, kalau dia baik akhlaknya, Allah akan memperbaiki dirinya. Jadi ini buat kita, buat siapa aja, umpamanya kita juga punya orang di rumah, punya suami, punya anak, punya siapapun, dia ternyata terjatuh dalam sebuah contoh ya, umpamanya dia terjatuh dalam kebiasaan ngerokok, umpamanya ngerokok nih, kan kurang baik. Dia mau lepas dari rokok itu, berat. Oke, sekarang kamu fokus dulu ke sedekah. Setiap sedekah kamu niatkan, ya Allah mudahkan saya lepas dari rokok. Kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Jadi setiap dia melakukan kebaikan dan dia meniatkan kebaikan yang lain, Allah akan memudahkan kebaikan itu. Dari itulah kenapa di dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamu kami beribadah dan padamu kami minta tolong. Minta tolong dalam kebaikan dan ibadah. Contoh lain, kebaikan melahirkan kepada kebaikan. Kita baik akhlak dulu atau baik penampilan dulu? Hah? Ini kadang-kadang orang bingung, Ustadz saya belum baik jadi nggak usah pakai jilbab. Kapan mau baiknya? Coba kamu pakai jilbab dulu. Begitu kamu pakai jilbab, kamu mau berbuat nggak baik, udah malu sama jilbab. Jadi jilbab dulu atau berbuat baik dulu? Jilbab dulu, udah nanti Allah mudahkan kita berbuat baik. Karena apa? Ya mau nggak mau masih ada rasa malu. Tapi kalau jilbab nggak dipakai, berbuat baik, berbuat nggak baik, biasa. Karena orang juga nggak tahu. Maka itu katakan libasu taqwa. Pakaian ketakwaan itu baik. Kenapa? Dengan pakaian ketakwaan menjaga kita dari sesuatu yang tidak pantas. Kebaikan melahirkan kepada kebaikan yang lain. Begitu juga contoh lain. Kebaikan istri kepada suami akan melahirkan kebaikan yang lain. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah anak yang baik. Kejelekan istri kepada suami akan melahirkan kejelekan yang lain. Apa kejelekannya? Anak yang bangkang. Kenapa? Karena anak belajar dari ibunya. Selama ini dia lihat ibunya bangkang sama bapaknya. Selama ini dia lihat ibunya berani jawab bapaknya. Selama ini dia lihat gimana sikap ibunya kepada bapak. Emang ibu nggak ngajarin secara lisan, tapi ibu mengajarin secara praktek langsung di lapangan.
Nanti suatu hari anak mengerti, oh ternyata ngadepin ayah supaya ayah diem sama kayak gaya ibu. Akhirnya apa? Anak jadi pembangkang. Tapi kalau si ibu kesel nih sama ayahnya, depan anak dia tahan. Ntar ya, di kamar aja kita berdua. Di kamar berdua baru kita selesaikan ya. Tapi anak paling enggak ngelihat, oh berarti ayah punya wibawa. Suatu hari ayah marah, anak pun enggak berani ngangkat suara. Kenapa? Selama ini ibunya menyontohkan itu. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Kejelekan akan melahirkan kejelekan. Kalau orang bilang apakah itu karma, Ustadz? Bukan karma. Tapi balasan kejelekan, kata Allah, kecuali kejelekan sepertinya. Maka dari itu, kata para ulama di sini, sesungguhnya hukuman dari kejelekan adalah kau akan melakukan kejelekan yang sama dan semisal daripada itu. Adapun pahala dari kebaikan adalah kau melakukan kebaikan setelah itu. Contoh lain ya. Kadang-kadang kita ketika lagi enak imannya, lagi segar, lagi khusyuk sama Allah, itu bangun malam kadang-kadang gampang, bahkan seolah-olah kayak dibangunin sama Allah. Kebaikan melahirkan kebaikan. Tapi coba siangnya maksiat, lupa sholat, lupa Allah, malam jangankan sholat malam, sholat subuhnya aja berat. Karena kejelekan melahirkan kejelekan. Fa innal 'abdu fal 'abdu idza 'amila hasanan qalat ukhra ila janbihi. Maka kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikan tadi selalu mengundang dan memanggil dia. I'malni aidon, lakukan aku juga. Fa idza 'amila qalat tsalits. Kalau dia melakukan yang kedua, maka amalan yang ketiga pun mengatakan seperti itu, halumma jarra. Seperti itu terus dan terus. Tadinya cuma pengen dengar aja sama Ustadz, pengen tahu. Tapi lama-lama apa-apa yang dikasih tahu Ustadz benar juga ya. Kenapa nggak dikerjakan? Akhirnya jadi amalan. Tadinya cuma iseng ngamalin sekali dua kali, ternyata ketagihan, jadi kebiasaan. Akhirnya berjalannya waktu, insya Allah berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Dari itulah makanya orang mau hadir kajian jangan pernah kita pilih-pilih. Siapapun mau hadir kajian silahkan. Ustadz dia belum pakai jilbab, biarin. Emang ada syarat hadir kajian wajib pakai jilbab? Loh tapi dia nggak dosa, ya kan urusan dia. Kita kan sedang memberikan agama. Bisa jadi dia duduk, dia dengar, nanti suatu hari dia paham tentang ilmu agama. Bahkan guru saya dulu waktu di Yaman pernah mengatakan, ya kalimat begini, kalau seandainya, kata guru saya, karena dulu para pemuda kita yang belajar, anak-anak muda ini, kalau ada orang yang duduk dalam majelis tapi belum benar-benar beragama, kita suka pelototin, kita suka liatin, kita suka perhatiin gitu kan. Kata Syekh akhirnya di depan majelis bilang apa? Kalau seandainya ada iblis yang duduk di majelisku, jangan ganggu, biarin dia duduk. Ya kenapa? Dia duduk dengerin, ya biarin. Tapi mungkin nggak iblis duduk dengerin? Karena ada. Iya. Karena memang bisa jadi itu faktor kebaikan untuk dia. Kebaikan melahirkan kebaikan berikutnya. Wa kadzalikal janibu sayiat aidan hatta tasiru ta'atu wal ma'asi hay'atur rasikhah. Subhanallah. Baca Ki, lanjutkan lagi. Yang tadi. Apabila dia melakukannya, maka kebaikan yang lain lagi akan mengatakan hal serupa. Demikianlah seterusnya. Alhasil berlipat gandalah keuntungannya dan bertambahlah kebaikannya. Demikian pula dengan maksiat. Begitu juga maksiat. Maksiat akan memanggil dan memanggil. Kita bisa contohkan tadi, gara-gara bohong akhirnya bisa membunuh. Yang paling jauh tuh. Ya, lanjut lagi. Hal ini terus berlangsung hingga ketaatan atau kemaksiatan menjadi suatu sifat dan kebiasaan yang melekat dan tetap pada diri seseorang. Ini yang diinginkan. Kebaikan yang mengundang kebaikan berikutnya, kan tadi sudah bilang, tadi dia mau dengar aja, akhirnya ketika dengar dia paham, dia mau nyobain amal. Begitu dia mau nyobain amal, cuman cobain doang, ternyata enak.
Dia lakukan lagi karena dia merasakan ketentraman. Dia lakukan terus-menerus, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, tidak dia lakukan, dia merasa risau, pengen melakukan kebiasaan itu. Ketika kebiasaan baik yang dia lakukan, maka kebaikan tadi menjadi tabiat dia. Gak enak kalau gak melakukan. Kenapa? Karena sudah jadi tabiat, kebiasaan. Sudah biasa pergi pakai jilbab rapi, bagus, tutup aurat. Coba suruh nggak pakai jilbab keluar, nggak mau, Ustaz lah. Gimana ya perasaan? Padahal harusnya gimana kalau hukuman Allah kan gitu. Tapi gimana perasaan? Karena udah jadi tabiat. Ada orang yang menjadi tabiatnya sholat malam. Kalau dia nggak bangun sholat malam, begitu subuh dia nyesel. Kenapa tadi malam tidur? Ada yang seperti itu. Ada juga yang tabiatnya menjadi bantu orang. Kalau dia udah bisa bantu orang, terserah kamu jujur nggak jujur, kamu minta bantu saya bantu, lapang dada dia. Jadi tabiat kebaikan itu. Kenapa? Karena dia membiasakan. Kebiasaan menjadi rutinitas menjadi tabiat. Sebaliknya dengan dosa. Dosa pun, maksiat pun awalnya nggak enak. Tapi terus-menerus dia coba lama-lama menjadi kebiasaan. Kebiasaan terus-terus dia coba menjadi tabiat. Tabiat mau diberhentikan, sulit, nggak langsung bisa berhenti. Coba contoh lain, masih contoh tadi deh, contoh yang ringan dulu. Contoh seperti orang ngerokok. Awal pertama kali ngerokok batuk mungkin dia. Batuk, pusing, mau muntah, ini apaan? Dimasukin ke perut ini. Bikin kenyang enggak, ngilangin haus enggak, bikin batuk iya. Cuman karena teman-temannya pada ngerokok, yang ngerokok kelihatannya gagah, dia coba lagi rokok lagi. Akhirnya yang tadinya enggak enak, mulai ngerasa enak. Begitu udah mulai merasa enak, jadi kebiasaan karena sudah merasakan enaknya. Begitu sudah mulai kebiasaan, menjadi tabiat, enggak bisa kalau enggak ngerokok. Enggak enak kalau enggak ngerokok. Jadi akhirnya merokok menjadi tabiat. Apakah ketika sudah menjadi tabiat langsung bisa dihentikan saat itu? Enggak bisa. Jadi kita harus menjadikan tabiat kita kebaikan. Jadwal nih dari pagi, duha, siang, malam, jadwalkan kebaikan. Awalnya memang perlu dipaksa, tapi lama-kelamaan akan merasakan nikmatnya. Nikmatnya zikir, nikmatnya doa, nikmatnya sholat, nikmatnya angkat tangan, nikmatnya untuk ingat Allah, tentram jiwa. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi sebuah kenikmatan, ketika dia hilang akan terasa, kayaknya ada yang gak enak nih. Kayaknya ada yang beda nih. Kayaknya ada yang salah nih. Manusia, dia yang membentuk tabiatnya sendiri. Kalau dia membiasakan tabiat kebaikan, maka kebaikan menjadi bagian kebiasaan hidupnya. Kalau dia membiasakan kejelekan, maka kejelekan menjadi bagian hidupnya. Kalau begitu, paksa diri, latih diri untuk membiasakan melakukan kebaikan agar kebaikan menjadi tabiat. Lanjut lagi. Jika orang yang senantiasa berbuat kebaikan meninggalkan sebagian ketaatan, niscaya jiwanya menjadi sesat dan bumi yang luas terasa sempit. Betul. Kalau orang yang biasa melakukan ketaatan lalu melakukan sebuah kemaksiatan, risau, gelisah, hati merasa bersalah, dunia kayak sempit. Bahkan terkadang bukan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang sunnah karena sudah kebiasaan, risau, gelisah, menyesal. Ya, ada orang yang biasa puasa Senin Kemis. Suatu hari dia nggak puasa. Begitu dia nggak puasa, dia makan siang. Ini nggak puasa nih. Dia cobain makan siang, rasanya begini doang. Aduh sayangnya kok nggak puasa. Kenapa tadi nggak puasa? Rasanya begini doang juga sama aja. Pengennya puasa deh. Atau ada orang yang sholat malam. Yang tadi kita bilang, dia biasa sholat malam. Begitu dia nggak sholat malam menyesal dia. Aduh ya Allah, kenapa nggak sholat malam? Sesak dada dia. Itu berarti di dalam hatinya sudah ada cahaya keimanan. Tapi
Bisa jadi cahaya ini pudar, bisa jadi cahaya ini mengokoh, tergantung bagaimana dia tetap menjaga cahaya tadi. Kalau pudar pun tidak langsung pudar, pasti pudarnya perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita kekokohan iman. Ya. Jadi kalau orang biasa ketaatan lalu dia melakukan kemaksiatan, itu galau, risau, takut, cemas, terhantui. Kayaknya nggak benar deh melakukan ini. Lanjut Ki. Ia ibarat ikan yang terpisah dari air. Ya Allah. Jiwanya akan kembali tentram jika dia mengerjakan lagi apa yang telah dilakukan. Coba saja. Orang biasa kajian, tiap hari dengar kajian, sekali-sekali diajak ke diskotik. Ini apaan ini? Tempat gelap, dangdung-dangdung, kuping sakit, orang sangar semua dalamnya. Tempat apaan ini? Tapi dibalik sekarang, orang yang biasa ke diskotik suruh kajian duduk di sini. Ini apaan ini? Hah? Kok pada duduk sila bawa buku? Udah bosan saya sekolah katanya. Kenapa? Tabiat itu akan biasa dengan dirinya. Maka dari itu pula dia akan dijodohkan sesuai tabiatnya. Dia akan bertemu dengan orang-orang yang sekolam dengan dia. Kan seperti ikan. Kalau dia tabiatnya baik, dia akan ketemu orang-orang baik. Kalau tabiatnya jelek, dia akan ketemu orang jelek yang akan dia anggap baik. Kalau kita kasih tahu itu orang jelek, enggak, kamu aja nggak tahu, dia baik sama saya. Kenapa? Tiap hari ngasih bunga. Masya Allah. Ngasih bunga doang. Iya, ngasih bunga baik. Padahal nggak sholat. Padahal narkoba atau semisal dengan itu. Nggak ngerti patokan kebaikan itu apa. Toba, tabiatnya disatukan. Tabiatnya disatukan. Tapi orang baik, tabiatnya juga akan disatukan dengan orang baik. Karena jiwa itu al-junudu hadisnya itu ma'ajunudil mujannadah. Jiwa ini berkumpul dengan yang semisal dengannya. Ma ta'arafa min i'talaf wa ma tanakara min ikhtalaf. Kalau cocok dia akan klop, kalau nggak cocok dia akan berpisah. Jadi walaupun terkadang kita belum tahu nih orang ini siapa, baru mau kenalan, tapi kadang-kadang jiwa sudah mengatakan ini kayaknya orang enak. Tapi kalau jiwanya berbeda, itu pasti berbeda. Begitu. Ya. Contoh lah ya. Orang yang biasa kajian, lalu ikut biasa nasihat, dengar nasihat, ketemu orang yang mungkin baru sehari dia kenal, baru kali ini dia kenal, tapi orang ini juga suka kajian, pasti dia akan ada feeling yang sama. Ini kayaknya jiwanya sama nih, kayak begitu, ya kan? Tapi kalau sama orang yang sukanya, umpamanya tadi dugem atau semisalnya, baru ketemu, kayaknya, aduh, nggak nyaman nih, beda nih. Gitu. Jiwa an-nufus ma'ajunudil mujannada. Jiwa akan berkumpul dengan yang semisalnya. Jadi jiwa itu semua kita dikasih Allah dalam keadaan sama, bersih, putih. Sama seperti kita semua dalam lahir keadaan sama, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Semua kita startnya mulainya sama. Tapi kitalah yang mewarnai diri dan jiwa kita. Semua anak dilahirkan sama tidak? Sama. Nggak bisa ngomong, bisa nangis, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman tahu minum ASI. Sama kan? Mulainya sama. Tapi setelah 15 tahun kok endingnya beda-beda. Apakah Allah membedakannya? Tidak. Allah titip kepada ibu-ibu ini sama. Cuman tergantung cetakannya. Tabiat tadi, maka itu tabiat secara bahasa Arab toba. Bahasa Arabnya ba sama ain, toba. Bahasa Indonesia namanya tabiat. Toba itu secara bahasa kalau kita ngeliat kamus cetakan. Dicetak itu ditoba namanya. Jadi manusia itu tercetak dengan dirinya dan kebiasaan dia. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah memperbaiki diri-diri kita.
Lanjut Ki. Demikian pula dengan orang yang durhaka. Jika ia meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan, maka jiwanya akan sesat dan dadanya terasa sempit, sampai akhirnya ia kembali lagi kepada kemaksiatan. Iya, itu dia. Begitu juga orang yang biasa maksiat. Apakah gampang tiba-tiba dia, contoh ya, ayo, kalau biasa dia maksiat, jarang sholat, jarang apa, tiba-tiba kita ajak, ayo kajian, kayak di Ruqyah, kiri kanan, aduh lama amat nih ngomong begitu. Jangankan kajian, Jumatan aja kayak di Ruqyah, sholat Jumat kayak di Ruqyah. Padahal itu khutbah imamnya udah 15 menit doang. Gak nyaman dia dengan kebaikan. Bahaya atau tidak seperti ini? Bahaya. Apa kenapa bahaya? Karena dia akan jauh dari kebaikan. Lalu gimana sikapnya Ustaz? Maka itulah ketika dia mulai merubah sebuah kebiasaan, disitulah yang dikatakan butuh perjuangan. Yang dulunya nggak biasa ngaji, mulai ngaji, nggak langsung enak. Iya, perjuangan dulu, penyesuaian kebiasaan baru. Penyesuaian ini butuh perjuangan. Maka itu Allah mengatakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan petunjuk. Alladzina jahadu, dikatakan jahadu itu berarti dia memerangi dirinya untuk bisa melakukan kebaikan. Bahkan dia bergulat dengan jiwanya sendiri untuk dia bisa menang dan melakukan kebaikan. Jadi untuk orang baik nggak cepat-cepat gampang tiba-tiba jadi baik. Kalau tiba-tiba jadi baik, betapa banyaknya orang baik. Yang gampang itu jadi orang nggak baik karena pasti mengikuti hawa nafsu. Hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bisyahwat. Surga itu ditutupi, dihiasi dengan yang dibenci, neraka itu dihiasi dengan yang disukai. Ya, seperti ikan jika dilepaskan dari air, maka dia akan kembali kepada air. Ketika dia kembali kepada air, maka akan tenang jiwanya. Walau aqtala mujrimul ma'siyah aqbala ala ta'ah la dhaqat alai nafs. Begitu juga kalau orang mujrim, orang pelaku maksiat, dipisahkan dari kemaksiatan dan kebiasaannya, dia akan kembali kepada kemaksiatannya, kecuali, ini bukan berarti nggak ada pengecualiannya, kapan? Ketika dia mau memenjarakan dirinya sendiri. Dari itu mengapa orang yang mau hijrah dan baru tobat nggak boleh di dalam lingkungan yang sama. Karena di dalam dirinya sendiri udah ngedorong, lalu lingkungan malah manggil-manggil, jatuh dia. Tapi kalau dia di lingkungan yang terpisah dengan orang yang berpisah, di dalam diri yang mendorong ini masih bisa dia berusaha menahan. Kesempatan nggak ada, orang yang ngajak nggak ada, tapi pengen, ya paling enggak sudah kegalauan, kegelisahan. Sama kayak seperti orang sakau. Kalau dia tergantung dengan narkoba, udah biasa dengan narkoba, dan dia sudah merasakan nikmatnya narkoba, lalu suatu hari dirampas dari dia narkoba, panas dingin badannya, pengen tuh obat itu lagi. Tapi ketika lingkungannya tidak mendukung, gak ada dia cari tempat itu, orang-orang yang lain gak ada yang pakai kayak begitu, akhirnya yang ada cuman pergulatan dia dengan dirinya, biarin dia berantem sama jiwanya sendiri. Tapi kalau dia begitu lingkungannya masih ada, begitu dia berantem sama jiwanya, emang gampang berantem sama jiwa? Susah. Maka itu diistilahkan berjihad itu melawan diri sendiri. Lah biar berjihad melawan diri sendiri ini gampang, kita jangan kasih angin untuk lingkungan. Lingkungan kita harus kita baikin. Tapi saya belum baik Ustaz, gampang, udah. Yang penting lingkungan kita jangan mendukung kejelekan. Teman kita jangan mendukung kejelekan. Adapun saya belum baik, biarin, itu urusan saya sama jiwa saya, biar saya berantem berdua sama dia. Kalau orang gak mau berantem sama dirinya sendiri dalam kejelekan dan kebaikan, dia akan terus mengikuti nafsunya. Ada nggak? Siapa di sini yang nggak merasa ada pertikaian antara dirinya dan akal dan ilmunya? Semua orang pasti ada.
Apalagi orang beriman. Yang nggak ada itu kadang-kadang orang nggak beriman karena kebaikan sudah tidak membisikkan dalam dirinya. Kebaikan udah nggak ngebisikin lagi. Buat apa dibisikin? Kebiasaan dia udah jalan kok kayak air, kelakuannya kayak nakal, jahat terus. Nggak usah lagi dibisikin kebaikan sama keimanan. Wa dhaqa sadruhu wa ayat alaihi madzahibu hatta yu'awiriduha hatta inna katsirun minal fusaqu liwaqi'ul ma'siyah min ghairi liddatil yajiduha. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Lanjut, baca Ki. Bahasa Indonesianya. Bahkan banyak orang fasik yang tetap melakukan maksiat meskipun dia tidak merasakan kelezatannya. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Bahkan banyak pelaku maksiat yang melakukan kemaksiatan sudah tidak merasakan kelezatan. Jadi bukan lagi lezat dia rasakan, udah begitu aja. Jangan dikira, maaf ya, ini saya pernah dengar ada sebuah kisah orang yang suka berzina. Setiap malam berzina berganti-ganti perempuan. Sampai ditanya apakah enak? Saya nggak pernah lagi merasakan kenikmatan untuk berzina. Ya Rabb. Jadi seperti orang haus mencari mana yang paling enak. Padahal dia nggak bakal pernah dapat. Karena Allah sudah cabut dalam diri dia itu kelezatan, nikmat dari Allah. Jadi orang melakukan kemaksiatan terus-terusan. Contoh lagi nih. Mungkin ketika dia minum khamar sedikit, mabuk, masih dia rasakan, ya enaklah, masih sadar. Tapi dia akan tambah dosis, dia akan tambah dosis, dia akan tambah dosis, dia tidak akan pernah lagi merasakan nikmat. Walaupun 1 botol dia minum, akhirnya dia tidak merasakan nikmat kecuali sakit dalam dirinya. Kemaksiatan seperti itu. Tidak akan pernah menjadi nikmat jika tabiat itu telah berubah. Allahu a'lam. Lanjut lagi, Ki. Faktor pendorongnya hanyalah kegundahan ketika Subhanallah. Subhanallah. Apa kata dia? faktor Faktor pendorongnya cuman gundah. Paham nggak maksudnya? Jadi kenapa dia bermaksiat? Kenapa dia minum khamar? Kenapa dia berjudi? Kenapa dia berzina? Bukan mencari kenikmatan lagi. Udah gundah dalam hatinya. Dia mau cari kebahagiaan, dia nggak dapat. Maka itu kalau Allah berikan dia taufik dan hidayah, tiba-tiba dia merasakan nikmatnya sholat, itu berubah langsung. Karena dia hampa dalam dirinya. Jangan dikira orang melakukan maksiat tidak hampa dalam dirinya. Bohong, dia pasti hampa dalam dirinya. Karena dikatakan Ibnu Qayyim di sini, tidak ada lagi faktor melakukan kemaksiatan kecuali dia untuk mencari kegundahannya tadi. Karena dia gundah, sudah hampa dalam diri dia ini. Bukan lagi nikmat yang dia dapatkan, tapi dia haus dengan kenikmatan yang dia nggak pernah dapat. Karena kemaksiatan menjadi tabiat seolah-olah menjadi kebutuhan padahal dia tidak mendapatkannya. Tapi kalau yang baru tahap-tahap awal, mungkin maksiat masih dienakin tuh. Wah, ya karena kalau tiba-tiba maksiat nggak enak, dia ninggalin maksiat. Dikasih enak terus ya maksiat. Sampai menjadi candu, begitu sudah menjadi candu akan ada waktunya engkau akan merasakan tidak lagi maksiat itu nikmat, tapi maksiat itu adalah tabiat kebutuhan dan akan menggundahkan dirimu kalau kau lepas dari itu. Ini kalau dalam bahasa kita berarti tingkat apa nih udahnya? Orang yang kecandu seperti ini tingkat candu yang tinggi. Tingkat candu yang tinggi. Iya, sakau. Tingkat candu yang jangan dikira orang yang sakau itu nikmat, tidak. Dia hanya mencari kegundahan. Maka orang yang kayak begitu, apa yang perlu kita dekatkan? Ketenangan jiwa, ketentraman hati. Dia sedang bingung sebenarnya dengan kegelisahannya sendiri. Lanjut lagi. Hal ini dinyatakan oleh Al-Hasan bin Hani dalam syairnya. Oke. Kama sara bidzalika Syekhul Qaumul Hasan bin Hani ka'si syaribtu 'ala al-ladzati wa ukhra tadawwaitu minha biha. Aku minum dengan 1 gelas awalnya karena ingin lezat, tapi yang lainnya aku minum bukan karena ingin lezat tapi ingin mengobati kegundahan saja. Wa qala al-akhar fa kanat dawa'i wa hiya da'i bi ainiha. Ya subhanallah, ya subhanallah. Apa kata dia? Sesungguhnya obatku adalah penyakitku sebenarnya. Apa itu maksudnya, Pak? Bu.
Maaf ini, ada orang dikasih sakit sama Allah, dia nggak suka sama pasangan yang halal. Dia kalau sama istrinya, secantik apapun istrinya, biasa dia. Kayak kurang ada fantasinya. Tapi begitu maksiat, puas dia. Ini yang disebutkan, sesungguhnya penyakitku, sesungguhnya obat hatiku dan jiwaku adalah penyakitku sebenarnya. Itu kalau yang masih suka sama lawan jenis. Ada orang yang gak suka sama lawan jenis. Kalau sama perempuan, dia laki-laki, biasa dia. Begitu dia sama laki-laki, terobati hatinya, rindunya, gelisahnya, syahwatnya. Itu obat atau penyakit sebenarnya? Ini yang disebutkan oleh syair ini. Sesungguhnya obatku adalah penyakitku sendiri. Lah kenapa dia punya penyakit itu? Apakah Allah paksa dia punya penyakit itu? Bukankah ketika lahir semuanya kita sama dalam keadaan suci? Siapa yang mengotori tabiat ini? Dia sendiri yang mengotori. Ketika dia sudah kotor dan dia nggak bisa membersihkan dirinya dari kekotoran ini, dia katakan, ini takdir Allah buat saya. Jahat nggak? Hah? Saya jadi pelacur memang takdir Allah, Ustaz. Ya Allah, itu pilihan kamu, jangan salahkan Allah. Enggak, saya menjadi homoseksual karena Allah tumbuhkan dalam diri saya. Bukan, Allah enggak tumbuhkan. Kau yang mendidik dirimu agar tumbuh rasa itu. Apa buktinya? Buktinya ketika kau bayi dan kecil kau tidak pernah punya perasaan itu. Siapa yang menumbuhkannya? Dia yang mendidik dirinya sendiri. Ketika dia sudah kotor, dia salah didik dirinya sendiri, lalu dia katakan, Allah itu memaksa saya melakukan kemaksiatan. Jatuh kepada dosa yang lebih besar. Apa itu? Menuduh Allah berbuat zalim. Kan zalim, memaksa kita berbuat jahat, habis itu kita dimasukkan neraka. Zalim enggak? Menuduh Allah berbuat zalim. Maka dari itu, jangan heran pelaku maksiat ujung-ujungnya kafir. Ujung-ujungnya kafir karena dia sudah nggak bisa memerangi dirinya sendiri. Akhirnya dia harus membenarkan kemaksiatannya. Konsekuensinya dia harus bertentangan dengan Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah jaga kita dari ini. Lanjut lagi. Seorang hamba akan terus-menerus melakukan ketaatan, mencintai, membiasakan, dan mementingkan kebaikan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para malaikat dengan rahmatnya untuk menolong, menganjurkan, serta mendorongnya dalam hal tersebut ketika tidur maupun duduk agar dia melakukan ketaatan. Subhanallah. Jadi kuncinya, mulailah melakukan ketaatan semampu kita. Allah yang akan memudahkan kita melakukan taatan berikutnya. Ustadz, saya kayaknya gak bisa sholat malam deh Ustadz, ngantuk. Oke, gak apa-apa. Coba sebelum tidur baca ayat kursi. Kalau bisa wudu. Wudu dan ayat kursi kenapa? Mudah-mudahan malamnya Allah bangunkan. Kenapa? Ini yang diinginkan. Kita yang berusaha melakukan kebaikan, Allah yang akan menolong supaya kita menjadi lebih baik. Jadi Allah yang menolong kita supaya menjadi lebih baik. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan. La tahkiranna minal ma'ruf wala an talqa akhaka biwajhin talqin, kata Rasulullah SAW. Jangan engkau pernah meremehkan kejelekan, walaupun jangan engkau pernah meremehkan kebaikan, walaupun kau cuman bisa melemparkan wajah yang tersenyum. Udah senyum aja. Saya nggak bisa berbuat, saya nggak bisa sedekah uang, Ustaz. Ya udah sedekah senyum. Nggak bisa juga sedekah senyum. Ya luar biasa, sedekah senyum nggak bisa. Sedekah senyum nggak bisa, luar biasa. Nggak ada orang nggak bisa sedekah senyum. Ya. Allahu Akbar. Fal awwal qawi jundut ta'atu bil madad, fasara min akbari awanihi wa hada qawi jundul ma'asiyati bil madad, fakana awanan alaihi. Ayat terakhir, paragraf terakhir dibaca. Yang terakhir. Wa awwal. Yang pertama, kekuatan ketaatan dengan segala perbuatannya, maka dia menjadi
penolong dari ketaatan itu. Yang berikutnya jundul ma'siyah. Coba di situ. Sementara pada kondisi kedua dia menguatkan tentara kemaksiatan. Kondisi pertama. Pada kondisi pertama, Allah menguatkan tentara ketaatan dengan bantuan malaikat sehingga mereka menjadi para penolongnya dan ketaatan yang terbaik. Sementara pada kondisi kedua, dia menguatkan tentara kemaksiatan dengan bantuan syaitan sehingga mereka menjadi para penolongnya dalam kemaksiatan. Jadi kalau kita bisa biasa berbuat taat, suatu hari semoga Allah lindungi kita. Di hati ada yang mau berbuat maksiat, itu susah melakukan maksiat. Nggak ketemu-ketemu. Kenapa? Biasa taat. Kemaksiatan yang dijauhin sama Allah. Tapi kalau orang biasa maksiat, mau ketaatan, kadang-kadang susah karena lingkungannya maksiat. Iya. Contoh ya. Mungkin orang biasa biasa sholat, biasa ke masjid, baiklah anak muda baik gitu. Suatu hari dia berpikir, pengen nyobain gimana rasanya minum khamr. Itu dia sulit nyarinya, nggak tahu nyari di mana karena lingkungan dia nggak tahu. Akhirnya dia nggak bisa melakukan karena apa? Lingkungannya nggak tahu dia di mana. Nyarinya di mana? Kok bisa dapat bagaimana? Tapi kalau orang biasa maksiat tahu. Nyarinya di mana, bagaimana belinya, mana yang bagus dia tahu. Kebalikannya, yang biasa maksiat mau ketemu orang baik, susah nyari di mana orang baik ya. Akhirnya dia bilang, zaman sekarang nggak ada orang baik. Iya, karena lingkungan dia nggak ada yang baik. Lingkungan dia nggak ada yang baik, sehingga dia bilang zaman sekarang nggak ada orang baik. Nah, ini juga nih. Makanya saya kalau saya pribadi ya, kalau berbisnis, berusaha, bekerja sama dengan para ustadz, saya rasa para ustadz itu paling gampang dibohongin. Tolong kirim ya, kirim aja dia, nggak pakai invoice, nggak pakai apa-apa, uangnya. Kan saya udah bisnis, mana MOU-nya, mana kertas perjanjiannya, mana invoice-nya, kan kita teman. Semua orang dianggap kayak dia, dikasih aja. Ternyata dia ngasih ke buaya, subhanallah. Ya, makanya saya terutama kadang-kadang saya ikut usaha-usaha travel yang banyak ketipu itu para ustadz. Husnudzonnya tinggi sama orang. Ketemu orang di Arab, saya jual hotel, dianggap sama kayak dia. Iyalah, nggak mungkin bohong, dikasih duitnya tanpa invoice. Habis itu orang ini hilang, kan nomor teleponnya ada, nomor teleponnya ganti, selesai, habis. Ya, bukan berarti juga kita bersuudzon sama orang, tetapi terkadang banyak orang menilai orang lain sesuai dirinya. Itu yang kita pahami. Kalau orang yang jahat, ya selalu ketemu orang selalu pikirannya juga, ini pasti orang jahat, ini pasti orang nggak benar, gitu. Jadi di kepala dia nggak ada orang baik, nggak ada. Kenapa? Karena dianya nggak baik. Allahu Akbar. Ini poin bahwasannya maksiat melahirkan kemaksiatan yang lain. Bahaya nggak? Yang kecil mengantarkan yang besar. Kalau begitu, ketika ada maksiat yang kecil, langsung akui dan istighfar. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, tolong aku. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, aku beristighfar dan taubat kepadamu. Udah 1 jam kita. Lanjut? Lanjut. Ayo, 1 poin sedikit nih. Al-ma'asi tud'iful qalb. Ma'asi melemahkan hati dan jiwa. Ya, Ki, apa judul situ? 11. Maksiat melemahkan jiwa. Tadi kan kita selalu bilang kan, di dalam jiwa kita ini ada pertikaian antara kebaikan dan kejelekan. Ada yang berantem dalam jiwa kita ini. Apalagi kita berubah ke tabiat yang baru, maka akan ada perkelahian dalam diri kita ini. Kamu mau menang berkelahi, tapi kamu lemah. Mungkinkah menang? Ini yang dimaksudnya. Maksiat itu akan melemahkan jiwa yang akhirnya perkelahian di dalam jiwa ini dimenangkan oleh dosa dan kemaksiatan. Jadi dia nggak bisa nahan diri untuk melakukan maksiat, enggak, pengen banget udah. Jiwanya lemah untuk menahan itu. Dari ini pula mengapa kita diperintahkan puasa, diperintahkan sholat,
itu adalah pendidikan jiwa untuk dia bisa menang untuk melawan nafsunya. Jadi puasa, sholat, kenapa? Allah ingin melatih kita. Nah, di sini kita paham nih, kenapa Ramadan dikatakan pelatihan jiwa. Karena di dalam diri kita selalu ada pertikaian antara baik dan jelek. Pertikaian ini akan menang siapa yang kuat. Lah bagaimana jiwa mau kuat kalau jiwa itu selalu bermaksiat? Maka yang akan kuat adalah kemaksiatan. Sehingga dia nggak bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan, nggak bisa. Dia sampai dia bilang saya mau berhenti, benar saya mau berhenti, tapi begitu dikasih di depan dia, diambil lagi sama dia. Saya tobat, benar saya tobat. Begitu ada kesempatan dia ulang lagi kesempatan itu. Siapa yang berkhianat? Dia yang berkhianat kepada kita atau dirinya yang berkhianat kepada dirinya sendiri? Dirinya sendiri yang berkhianat. Hah? Karena dia tidak kuat. Jiwa dia nggak kuat. Walaupun akal dia mengatakan tidak, tapi jiwa dia yang lemah akan jatuh kepada dosa yang sama. Baca Ki. Wa minha. Dampak ini yang paling dikhawatirkan menimpa seorang hamba. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim apa? Dampak ini yang paling mengkhawatirkan bagi seorang hamba. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia ulama, tahu bahaya jiwa. Kalau kita, bahayanya di mana? Nggak tahu saya bahaya di mana. Biasa aja. Padahal ini paling membahayakan. Kadang dia bilang saya mau berhenti, saya tobat, saya nggak mau lagi. Dia lakukan yang kedua, tobatnya sambel. Dia lakukan berulang lagi. Jadi ada orang itu yang memang dia sendiri menyesal, tapi dia nggak bisa keluar karena lemah jiwanya. Nah kalau gitu lemah jiwanya gimana solusinya Ustadz? Ya tadi lingkungannya dibersihkan, ilmunya ditambah, amalnya dikuatkan, tobatnya diseriusin, kuat jiwanya. Apakah langsung kuat? Ya tidak, sama seperti orang berobat pelan-pelan, ditreat, dilatih pelan-pelan, lama-lama dia menjadi kuat. Jadi contoh lain, masih tentang guru saya mengatakan suatu hari ada telepon dari Eropa ke dia, guru saya di Yaman. Seorang laki-laki berkata, ya Syekh, saya mau menikahi perempuan yang baru masuk Islam dan taubat, dia bekas pelacur. Kata Syekh, serius kau mau nikahi dia? Iya Syekh. Kata Syekh, jangan kau nikahi dulu, biarkan dia berbuat baik sampai 1 atau setengah sampai 1 tahun. Karena di dalam Quran orang berzina itu diasingkan selama 1 tahun. Kenapa? Karena dia memperbaiki diri di situ. Lalu si laki-laki ini bilang, enggak Syekh, dia bilang udah tobat sama saya mau nikahin dia. Akhirnya nikah. Ya awalnya memang dia mau tobat, mau berbuat baik, mau berubah, komitmen awal. Udah selesai malam pertama, udah selesai honeymoon, bulan madunya udah selesai, masuk bulan pahitnya. Bulan kedua, bulan ketiga, balik pada tabiat yang berikut. Balik karena dia belum pernah melatih dirinya untuk menjadi kuat. Dia harus melatih dirinya dulu. Lah, maka itu di Quran dikatakan orang yang berzina itu diapakan? Diasingkan selama 1 tahun. Untuk apa? Untuk dia memperbaiki dirinya sendiri. Lah tapi kalau yang ternyata ketika diasingkan ketemunya juga sama setan-setan di dalam kejahatan, tambah kuat kejahatannya. Maka itu sebenarnya pengasingan itu, penjara itu adalah tempat terapi jiwa. Sebenarnya. Lanjut Ki. Yaitu lemahnya hati dari kehendaknya akibat maksiat. Nah. Keinginan untuk bermaksiat semakin menguat, sedangkan keinginan untuk bertaubat semakin melemah sedikit demi sedikit, sampai akhirnya keinginan untuk bertaubat hilang secara keseluruhan. Ya Allah, sedikit demi sedikit. Perhatikan ini. Kita tuh nggak mungkin tiba-tiba blek jadi jahat. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan melenceng. Tadinya cuman nggak mau Ustadz itu, kenapa? Pokoknya nggak mau aja. Oke. Awalnya ustadznya nggak mau, lama-lama ilmunya nggak mau, lama-lama apa? Nggak mau Islamnya. Pasti sedikit demi sedikit, nggak mungkin tiba-tiba dia nggak mau Islam, nggak mungkin. Begitupun maksiat. Awalnya cuman
chattingan, lama-lama ketemuan, lama-lama staycation kata orang sekarang bilang. Awalnya apa? Chattingan. Sedikit demi sedikit. Lanjut lagi. Bahkan seandainya separuh dirinya meninggal, dia tetap tidak bertaubat kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan separuh dirinya meninggal, dia nggak tobat sama Allah. Dia udah stroke samping, tetap berangan-angan kalau aku sehat, aku pergi ke sana lagi. Ada nggak orang kayak gini? Ya banyak. Di penghujung hayat hidupnya, dia nggak berpikir tobat. Bagaimana dia mau berpikir tobat? Di ujung hayatnya yang di 65 tahun ini, dia mau berubah, sementara dia sudah mencetak kebiasaan dirinya selama 60 tahun. Dia sudah membiasakan kebiasaan itu selama 60 tahun. Tiba-tiba mau 2 tahun dirubah, berat, nggak bisa. Udah jadi tabiat, bagian dari diri. Allah musta'an. Lanjut lagi. Yang dilakukannya hanya beristighfar atau bertaubat secara lisan, seperti halnya para pendusta. Allah. Sementara hatinya masih terikat janji dengan maksiat. Allah Akbar. Pikiran dia nih, pikiran dia mengakui dia salah. Lisan dia mengakui dia istighfar. Jiwa dia mengakui benar nggak benar. Tapi dalam hati kecilnya tetap mengatakan, kapan kesempatan itu kulakukan lagi? Hah? Lisan dia istighfar, dia tahu aku salah, dia tahu ini nggak benar, tapi manisnya kemaksiatan menyebabkan dia berpikir, kapan kulakukan lagi? Kapan kesempatan itu? Lemah jiwanya. Allahu Akbar. Kenapa lemah jiwanya? Karena kemaksiatan telah mendominasi dalam dirinya. Sama seperti orang sudah mengerti kebaikan, dia tahu itu baik, Ustaz, itu benar, itu afdol. Tapi bukan buat saya, Ustaz. Itu sebenarnya sama, lemah jiwanya. Kenapa kamu tahu jalan yang benar, kamu tidak menempuh jalan itu? Kenapa kamu tahu jalan yang terbaik, kamu tidak ambil jalan terbaik? Kenapa kamu tahu apa yang dicintai Allah, tapi kamu tidak mau menjadi orang yang Allah cintai? Kelemahan dalam jiwa. Lanjut lagi. Yakni terus memikirkannya dan bertekad untuk melakukannya ketika ada kesempatan. Ya Allah. Makanya itu dulu, kejahatan bukan hanya karena apa itu kan itu? Bukan hanya pelakunya, tapi ada kesempatan. Waspadalah, itu katanya. Karena kalau kesempatan dia mikir lagi tuh. Allahu Akbar. Lanjut lagi. Kelemahan hati seperti ini termasuk penyakit terbesar yang paling dekat dengan kebinasaan. Iya. Wal musir wa azim ala qawat mawaqi'atiha himata amkana wa hadha min a'dhamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Ini penyakit yang paling dahsyat dan paling dekat kepada kehancuran. Inilah yang makanya di bukunya dikatakan penyakit dan obatnya. Penyakitnya penyakit apa? Hati. Obatnya adalah kembali kepada Allah. Jadi kalau kita mempelajari, ini kan sekarang kenapa ini dibahas? Kita sedang membahas poin yang kesekian puluh bahaya maksiat. Bahaya maksiat memendekkan umur, bahaya maksiat mengantarkan ke maksiat berikutnya, bahaya maksiat melemahkan hati. Nanti berikutnya maksiat itu akan apa terjemahan di situ, Ki? Maksiat menyebabkan hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Maksiat itu akan merubah hati. Sebenarnya kalau saya terjemahkan merubah hati dan mengakibatkan menganggap maksiat tidak lagi buruk. Kapan itu? Ketika lemah, lama-lama sakit. Ketika sakit berubah sudah. Coba maaf ini sebelum kita bahas itu. Mau nggak sebenarnya ada nggak tabiat wanita yang suka sama wanita? Kan geli sebenarnya. Laki-laki suka sama laki-laki, ya enggak lah. Tabiatnya geli sebenarnya, nggak mau. Tapi kok bisa berubah itu dia? Karena pertamanya lemah, kelemahan terus dibiarkan, akhirnya berubahlah hatinya. Ini yang disebutkan berikutnya. Maksiat akan menyebabkan, di sini di bab keberapa nih kalau buat terjemahannya? Hati tidak lagi menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Udah nggak buruk lagi, itu biasa.
Wallahu alam. Sudah 1 jam lebih pelajaran kita. Kita kasih waktu 15 menit untuk bertanya sebelum kita melakukan sholat zuhur. Mungkin sebentar lagi juga sholat zuhur setengah 12. Ada pertanyaan? Tafadhol, dipersilahkan. Assalamualaikum. Tapi diterangkan nggak suka Islamnya dulu, nanti nggak suka ilmunya, itu nggak suka apa Islamnya. Kalau gitu kita pilih-pilih Ustaz nggak suka itu termasuk. Bukan. Ya, kalau milih-milihnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, ini ada banyak perkataan-perkataan yang tidak bersumber kepada Quran dan hadis, itu malah boleh menjadi salah satu kriteria kita untuk memilih guru. Karena nggak semua orang yang pakai songkok berarti ustadz, seperti itu. Nggak semua orang yang berusaha mengajarkan agama berarti dia tahu agama. Bisa jadi dia nggak tahu agama, tapi dia berusaha untuk mengajarkan agama. Maka itu para ulama mengatakan fa inna hadzal ilmu din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya agama ini, ilmu ini adalah ilmu agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Jadi boleh kita untuk seperti itu. Tapi kalau maksudnya Ustadz menyampaikan satu dalil Quran dan hadis, lalu dia menganggap nggak cocok sama saya. Padahal udah ada dalil Quran dan hadisnya. Nah, itu nggak boleh yang seperti itu. Allahumma musta'an. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ibu. Munafik dan fasik. Fasik itu pelaku kerusakan. Munafik itu bagian dari fasik, tapi dia lebih spesialis. Bagaimana spesialisnya? Dia menampakkan keislaman padahal dia menyembunyikan kekafiran. Itu munafik. Orang fasik kadang-kadang dia menampakkan kefasikannya tanpa dia menyembunyikan keimanannya. Dia fasik. Jadi fasik itu secara bahasa adalah perusak. Munafik adalah orang yang menutupi keyakinannya. Munafik pasti fasik, fasik nggak pasti munafik. Orang yang minum keras, orang yang berzina, fasik tidak? Fasik. Apakah munafik? Belum tentu. Belum tentu munafik. Orang munafik itu pasti fasik. Ya Allah. Ada lagi yang lain? Nasallallahu salam wal afiyah. Tidak ada, kita cukupkan ya. Ini kita di sini ke hari apa Ibu sebenarnya? Selasa pertama ya. Insyaallah Selasa pertama ini karena ini hari Rabu kelima ya. Rabu kelima. Ada 5-nya insyaallah. Insyaallah Selasa pertama kita akan lanjutkan lagi. Berarti Selasa pertama bulan ini tanggal 5 ya. Kamisnya 6. Kamisnya 7. Siap. Udah punya dia. 5 Desember ya. Insyaallah 5 Desember. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.